Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmedina Maulidiah dengan NIM 2109106012. Di video ini saya ingin menjelaskan program saya terhadap soal yang telah diberikan pada mata kuliah Matematika Diskrit. Untuk soal yang pertama, yaitu kita diminta untuk menyatakan PBB pada 1242 dan juga 1986 sebagai kombinasi lancar 1242 dan 1986. Kita langsung saja ke penjelasan programnya. Pada line ketiga, yaitu program akan meminta user untuk menginputkan nilai yang akan dimasukkan pada variabel bil 1 atau bilangan 1. Begitu juga dengan line keempat, yaitu program akan meminta user untuk menginputkan nilai yang akan dimasukkan ke dalam variabel bilangan 2 atau bil 2. Kemudian pada line ke-6, yaitu terdapat percabangan yang dimana jika bilangan 1 lebih kecil dari bilangan 2 dan jika kondisi tersebut terpenuhi, maka program yang ada pada percabangan tersebut akan berjalan, yaitu bil 1, bilangan 2, bilangan 2, bil 1, yang artinya bilangan 1 akan diganti menjadi bilangan 2, dan juga bilangan 2 akan diganti menjadi bilangan 1. Kemudian pada line ke-8 yaitu terdapat variabel sisa bagi, yang dimana variabel sisa bagi tersebut merupakan hasil perhitungan dari modulus bilangan 1 dan bilangan 2. Kemudian pada line ke-9 terdapat perulangan, dan selama perulangan tersebut terpenuhi, yaitu sisa bagi tidak sama dengan 0, maka program yang berada di dalam perulangan tersebut akan berjalan, yaitu bilangan 1, bilangan 2 sama dengan bilangan 2, sisa bagi, yang artinya bilangan 1 akan diganti menjadi bilangan 2, dan juga bilangan 2 akan diganti menjadi sisa bagi. Kemudian pada line ke-11, yaitu sisa bagi sama dengan bilangan 1, variabel sisa bagi sama dengan modulus dari bilangan 1 dan juga bilangan 2 yang telah diupdate. Kemudian pada line ke-12, program akan menghasilkan output berupa PBB yang sesuai dengan angka yang telah diinputkan. Kemudian ketika kita jalankan program tersebut, kita diminta untuk memasukkan bilangan pertama, yaitu sesuai dengan soal, yaitu 1242, kemudian 1986, maka program akan menampilkan outputnya, yaitu PBB dari bilangan pertama dan bilangan kedua, yaitu 6. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2, yang dimana pada soal nomor 2 itu soalnya adalah ada 15 soal di dalam ujian akhir matematika diskrit. Berapa banyak cara pemberian nilai atau bilangan bulat pada setiap soal jika jumlah nilai keseluruhan soal adalah 100 dan setiap soal mempunyai nilai paling sedikit 8. Dan kita diminta untuk menampilkan output dalam bentuk C, A, B aja. Kita langsung ke penjelasan programnya. Pada line pertama, yaitu terdapat variabel jumlah soal, yang dimana program akan meminta user untuk memasukkan tipe data berupa integer yang akan dimasukkan ke dalam variabel jumlah soal. Begitu juga dengan line kedua, yaitu seluruh soal, dan dimana seluruh soal ini merupakan variabel yang isinya merupakan nilai dari keseluruhan soal. Kemudian pada line ketiga, yaitu nilai minimal dari keseluruhan soal dari masing-masing soal. Kemudian pada line kelima, yaitu terdapat variabel keseluruhan yang merupakan hasil perhitungan dari nilai minimal dikali dengan jumlah soal. Kemudian pada line ke-6 juga terdapat variabel sisa nilai yang merupakan hasil perhitungan dari seluruh soal dikurangi dengan keseluruhan soal. Kemudian pada line ke-8 dan line ke-9 kita ganti variabel jumlah soal menjadi n, begitu juga dan sisa nilai kita ubah menjadi r biar mempermudah. Kemudian pada line ke-10 program akan menampilkan output berupa, jadi nilai sejumlah R atau jumlah soal harus didistribusikan ke dalam N atau sisa nilai. Kemudian pada line ke-13, yaitu terdapat variabel kombinasi 1, yang dimana kombinasi 1 ini merupakan hasil perhitungan dari N
dan N, yang dimana N itu merupakan jumlah soal, ditambah dengan R, yang dimana R itu merupakan sisa nilai dikurangi dengan 1. Kemudian pada dan ke-14 juga terdapat variabel kombinasi 2 yang merupakan yang dimana kombinasi 2 ini merupakan R atau sisa nilai. Kemudian pada line ke-16 terdapat percabangan yang dimana jika kombinasi 1 lebih besar sama dengan 0 dan juga kombinasi 2 lebih besar sama dengan 0 atau keduanya bernilai positif, maka program akan menampilkan output berupa maka banyaknya cara pemilihan nilai adalah kombinasi 1 dan juga kombinasi 2. Jika tidak, maka program akan menampilkan output yaitu berupa tulisan banyak cara tidak ditemukan karena tidak memenuhi syarat. Kemudian ketika program kita jalankan, program akan meminta kita untuk memasukkan jumlah soal. Kita masukkan sesuai dengan soal yang diberikan oleh Pak Herman. Masukkan jumlah soalnya yaitu ada 15. Kemudian masukkan keseluruhan soal atau masukkan nilai dari keseluruhan soalnya, yaitu 100. Kemudian masukkan nilai minimal yaitu 8. Nah, karena di sini sesuai dengan rumusnya tadi, yaitu seluruh soal atau seluruh nilai dari seluruh soal dikurang dengan keseluruhan, di mana seluruh nilai soal itu adalah 100 dikurang dengan keseluruhan soal, yaitu 120, bernilai negatif, maka banyak cara tidak ditemukan karena tidak memenuhi syarat. Kemudian kita lanjut pada soal nomor 3, yang dimana soal nomor 3 itu adalah ada 6 buku basis data, 3 buku metode numerik, 4 buku algoritma pemrograman, dan juga 5 buku jaringan. Kita diminta untuk menentukan banyaknya cara agar buku-buku tersebut dapat disusun dalam satu baris sedemikian sehingga untuk masing-masing soal, untuk poin A, untuk soal bagian A, ya kita diminta untuk menyusun semua buku yang topiknya sama, letaknya bersebelahan, kemudian untuk soal bagian B, urutan buku dalam susunan bebas. Kita langsung saja ke penjelasan programnya. Untuk line 5-9, kita di sini masukkan jumlah banyaknya buku dari masing-masing judul buku, yaitu basis data ada 6 buku, metode numerik ada 3 buku, Alpro ada 4 buku, Jarkom ada 5 buku, dan jumlah buku ini merupakan jumlah jenis bukunya, yaitu ada 4 jenis buku. Kemudian untuk soal bagian A, untuk line 12 yaitu fak buku atau faktorial buku. Di sini faktorial bukunya semua faktorial buku itu harus bernilai 1. Kemudian pada line ke-13 terdapat perulangan untuk iterasi di dalam range 1 dan juga jumlah buku ditambah 1, jumlah bukunya itu ada 4 ditambah dengan 1, maka program akan menjalankan program yaitu faktorial buku dikali dengan jumlah iterasinya. Kemudian program akan menampilkan faktorialnya. Begitu juga dengan faktorial selanjutnya, yaitu faktorial 1, faktorial 2, faktorial 3, kemudian faktorial 4. Kemudian pada line 37, yaitu terdapat variabel hasil 1, yang dimana hasil 1 ini merupakan hasil perhitungan dari faktorial buku dikali dengan faktorial 1, dikali dengan faktorial 2, dikali dengan faktorial 3, dikali juga dengan faktorial 4. Kemudian program akan menampilkan output berupa perhitungan jumlah buku yang difaktorialkan, kemudian jumlah buku masing-masing judul buku yang telah difaktorialkan, kemudian dikalikan. Kemudian untuk soal bagian B, yaitu pada line ke-45 terdapat faktorial jumlah seluruh buku yang isinya jumlah jenis bukunya dijumlahkan, yaitu jumlah buku jenis basis data ada 6, kemudian jumlah buku metode numerik ada 3, kemudian jumlah buku Alpro ada 4, kemudian ada buku jaringan yang
yang memiliki jumlah 5. Kemudian itu dijumlahkan. Kemudian pada 46 terdapat variabel faktorial buku yang merupakan isi variabel faktorial buku ini merupakan jumlah seluruh buku. Kemudian pada ke-48 terdapat faktorial 5, yang dimana faktorial 5 ini juga harus bernilai 1. Kemudian pada program ini terdapat perulangan, yaitu untuk iterasi di dalam range 1, dan juga faktorial buku ditambah 1, dan ketika keadaan tersebut terpenuhi, maka program akan menjalankan perulangan tersebut, yaitu faktorial 5 dikali dengan jumlah iterasi. Kemudian program juga akan menghitung hasilnya, yaitu faktorial 5, yang dimana faktorial 5 ini tadi merupakan jumlah dari seluruh buku, yaitu jumlah seluruh bukunya ada 18, dibagi dengan faktorial 1, atau jumlah buku basis data difaktorialkan dikalikan dengan masing-masing jenis buku yang sudah difaktorialkan. Kemudian ketika programnya kita jalankan, kita akan menampilkan output seperti ini. Untuk soal bagian A, seperti ini. Jumlah keseluruhan bukunya, jumlah jenis bukunya ada 4 faktorial, kemudian basis data ada 6 faktorial, metode numerik ada 3 faktorial, Alpro ada 4 faktorial, kemudian jaringan ada 5 faktorial. Kemudian kita kalikan dan akan menghasilkan nilai sebanyak ini. Kemudian untuk soal bagian B, yaitu jumlah dari seluruh bukunya itu 18 faktorial dibagi dengan jumlah masing-masing buku yang difaktorialkan kemudian dikalikan, maka akan menghasilkan nilai sebanyak ini. Nah, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.